Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kusuma Berkarya. Hari ini kita berencana mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ikuti videonya sampai habis. Oke, jangan di skip. Nanti pasti ada informasi-informasi menarik yang kita suguhkan di video ini. Mumpung kita hari Minggu, kita mau jalan-jalan, sekalian kita ngasih informasi yang bermanfaat untuk penonton semuanya. Oke, jadi jangan di skip, tonton sampai habis. Oke, kita berangkat. Dadah Mola, dadah Momo, dadah Momo. Nah, dalam perjalanan kali ini kita mau ke Candi Penataran, di mana Candi Penataran ini adalah peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di Kabupaten Blitar, tepatnya di Kecamatan Mlegok, Kabupaten Blitar. Nah, video ini nanti tidak menceritakan bagaimana terbentuknya Candi Penataran atau dibangunnya Candi Penataran, sejarahnya bagaimana, kita tidak menceritakan itu, melainkan di sini ini nanti kami akan bercerita tentang dongeng yang sering diceritakan kepada anak-anak tentang berdirinya Kerajaan Majapahit, yaitu kerajaan Hindu sebelum kerajaan Islam ada di tanah Jawa ini. Bagaimana kisahnya? Kita simak videonya sampai habis. Nah, langsung saja ya, kita mulai dongeng ceritanya bagaimana kerajaan Majapahit didirikan. Pada suatu ketika di kerajaan Pajajaran terjadi sebuah pemberontakan. Ciung Wanara memberontak melawan ayahnya sendiri, dan ia pun berhasil menduduki kerajaan Pajajaran menggulingkan ayahnya. Memang bukanlah hal yang aneh jika Ciung Wanara mengadakan suatu pemberontakan. Pada saat ibunya mengandung dirinya dahulu, dia pernah diramalkan bahwa ia akan membuat masalah besar bagi kerajaan ayahnya. Mendengar ramalan itu, sang Baginda Raja memerintahkan bayi Ciung Wanara untuk dibuang saja. Tetapi ternyata bayi Ciung Wanara tidak meninggal saat dibuang. Dia malah tumbuh dengan sehat dan perkasa. Dan saat tahu bahwa dia adalah anak buangan, marahlah Ciung Wanara pada sang Raja Pajajaran, sehingga ia kemudian melakukan pemberontakan pada ayahnya sendiri dan berhasil menggulingkannya. Para pejabat Pajajaran, putri dan pangeran yang selamat dari amukan pemberontakan Ciung Wanara kemudian melarikan diri ke segala arah. Ada yang ke utara, ada juga yang ke barat, selatan maupun timur. Salah satu yang melarikan diri ke timur adalah seorang pangeran. Nama pangeran itu adalah Raden Jaka Sesuruh. Raden Jaka Sesuruh terus melangkahkan kakinya ke arah timur, ke daerah Jawa bagian timur. Gunung Kombang adalah tujuan dari perjalanannya itu. Dia ini mencari petunjuk ketentraman hidup pada seorang nenek petapa sakti yang hidup di atas Gunung Kombang. Pada suatu ketika, di hari yang panas dan terik, Raden Jaka Sesuruh telah sampai di wilayah Jawa bagian timur. Seharian dia belum makan apa-apa. Bahkan persediaan minumnya telah habis. Dia merasa sangat haus dan juga lapar. Dia kemudian memutuskan untuk beristirahat, menumpang istirahat pada sebuah rumah yang nampak terlihat tak jauh dari tempatnya berdiri.
Seorang pemuda tampak membuka pintu. Dari pintu yang terbuka tampaklah semua penghuni gubuk itu. Selain si pemuda yang membukakan pintu, ada 2 orang pemuda lagi dan seorang gadis. Mendengar permintaan Raden Sesuruh bahwa ia hanya ingin menumpang barang sejenak dan meminta seteguk air serta sesuap makan, maka si pemuda pun mengizinkannya untuk masuk. Mereka menyuguhkannya makanan dan minuman untuk sang pangeran. Ternyata mereka kakak beradik yang ramah. Suasana tampak hidup dan akrab hingga Raden Sesuruh merasa tidak canggung lagi. Singkat cerita, ketiga pemuda dan 1 pemudi tadi sangatlah akrab dengan Raden Sesuruh. Dan Raden Sesuruh pun diketahui oleh keempat pemuda-pemudi tadi bahwa Raden Sesuruh adalah seorang pangeran. Singkat cerita, keempat bersaudara tadi ingin mengabdikan seluruh hidupnya kepada Raden Sesuruh. Keesokan harinya, sang pangeran bersama keempat pengikutnya tadi melakukan perjalanan ke Gunung Kumbang. Perjalanannya menjadi lebih menyenangkan bagi sang pangeran. Semua pengikutnya orang yang cekatan dan tangguh, dan siap menyediakan yang dibutuhkan sang pangeran. Tidak lama kemudian, akhirnya mereka sampai di puncak Gunung Kumbang. Pertapa Sakti sudah menunggu kedatangan Raden Jaka Sesuruh. Pertapa Sakti pun telah mengetahui maksud dari perjalanan Raden Sesuruh. Kemudian menyuruh Raden Sesuruh untuk terus saja berjalan ke arah timur. Dia harus terus berjalan sampai menemukan sebuah pohon maja yang buahnya hanya sebutir. Pesen apa, Wak? Pop es. Pop es. Lah ya. Panas banget. Nggih. Panas banget. Iya. Bagaimana? Masih penasaran dengan cerita selanjutnya? Kita simak terus videonya sampai habis. Sebagai petunjuk jalan, sang pertapa memberikan 2 ekor burung perkutut. Kedua burung itu akan menunjukkan pohon maja yang dimaksud sang pertapa. Sang pertapa juga meminta Raden Sesuruh untuk membuka hutan dan membuat pemukiman di daerah sekitar pohon maja tersebut. Dia meramalkan bahwa kelak di tempat itulah Raden Sesuruh akan menjadi orang yang hebat. Perlahan kedua perkutut itu terbang ke arah timur. Raden Jaka Sesuruh pun mengajak para pengikutnya mengikuti kedua burung perkutut itu. Setelah beberapa terbang, kedua burung itu tampak hinggap pada sebuah pohon. Pohon itu hanya berbuah 1. Buahnya hijau, bulat, besar seperti jeruk bali. Mereka telah sampai pada tempat yang ditunjukkan oleh sang pertapa di Gunung Kumbang. Perjalanan mengikuti terbang kedua burung itu sangat melelahkan dan membuat para pengikut Raden Sesuruh kehausan. Buah maja yang menggandul hijau segar dan ranum itu telah membuat mereka sangat ingin memetiknya. Akhirnya salah satu pemuda pengikut Raden Sesuruh itu memetiknya dan kemudian memakannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata buah maja yang disebutkan oleh pertapa di Gunung Kumbang tadi rasanya pahit. Akhirnya para pengikut dan Raden Sesuruh sama-sama berteriak, "Majapahit, Majapahit." Dari situlah kerajaan Majapahit akhirnya berdiri. Udah pulang, Mbak? Pulang guys, panas. Panas, Mbak ya?
Bagaimana dongeng cerita awal mula terjadinya kerajaan Majapahit? Sangat menghibur bukan? Itulah dongeng untuk anak-anak kita. Berdirinya Majapahit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga videonya bermanfaat. Bagi teman-teman atau sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Jika sudah subscribe, bisa like dan share video ini jika memang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.